ولا أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang terhormat Direktur Pendidikan Yayasan Ukhuwah Kalimantan Selatan, Ustadz Khairani MPDI, yang kami hormati Bapak Ibu, Ayah Bunda, orang tua santri SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru, Ustadz dan Ustazah, serta anak-anak Ustadz yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berhadir melalui Zoom meeting ini untuk mendengarkan sama-sama, menyimak sama-sama hasil kelulusan angkatan pertama SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala berkahi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir kiamat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Ustaz Ustazah serta anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini izinkan ulun share screen dulu sebelum menyampaikan hasil keputusan terkait dengan kelulusan angkatan pertama ini. Yang pertama ulun sampaikan terkait dengan landasan yuridis tentang pendidikan untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di pasal 61 ayat 2 menjelaskan bahwasanya ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Kemudian di pasal 72 ayat 1 di sana menjelaskan bahwasanya peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah yang pertama mereka menyelesaikan seluruh program pembelajaran, kedua memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, dan C lulus ujian satuan atau program pendidikan. Di ayat 2, kelulusan peserta didik dari satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh satuan atau program pendidikan yang bersangkutan. Kemudian pasal 7 ayat 1, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk ujian sekolah atau madrasah. Pasal 8 ayat 1, penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk ujian nasional dan atau bentuk lain yang diperlukan. Nah, kemudian di Permendikbud nomor 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan, di mana di sana selain ujian sekolah juga ada ujian nasional yang menentukan kelulusan anak-anak. Nah, kemudian ketika terjadinya wabah COVID-19, muncul surat edaran Mendikbud nomor yang pertama nomor 4 tahun 2020, kemudian terbit lagi edaran Mendikbud ini yang nomor 1 tahun 2001 tentang kebijakan pendidikan dalam darurat penyebaran virus corona ini. Nah, kemudian kriteria kelulusan
dari peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan. Nah, di antaranya itu adalah satu, menyelesaikan seluruh program pembelajaran untuk SMP itu kelas 7 sampai dengan kelas 9. Kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Dan yang ketiga, lulus ujian satuan pendidikan. Nah, kemudian pelaksanaan dan bentuk ujian sekolah tahun 2021 ini, nah dilihat dari Permendikbud nomor 43 tahun 2019, tadi sebagaimana yang sudah ulun jelaskan, selain ujian sekolah juga ada ujian nasional. Nah, sehingga kemudian ketika ada wabah COVID, kemudian muncul kebijakan yang surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Nah, kemudian untuk tahun ini terbit lagi di bulan Februari itu surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 yang menjelaskan diantaranya bahwasanya ujian nasional dan ujian kesetaraan itu tahun 2021 ini tetap ditiadakan. Nah, kemudian yang nomor 3 itu adalah ujian sekolah untuk kelulusan. Jadi ujian nasional tidak lagi karena ditiadakan. Nah, kemudian di surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2001 itu bentuk ujian sekolah itu adalah ada 4. Pertama, portofolio berupa evaluasi atas nilai rapot, nilai sikap atau perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya. Atau penugasan, atau tes secara luring atau daring, dan atau bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Itu adalah bentuk ujian sekolah sesuai dengan surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 yang terbit di bulan Februari. Nah, kemudian penentuan kelulusannya di surat edaran tersebut bahwasanya peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan setelah, ini adalah penentuannya, 1, menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapot tiap semesternya. Kemudian yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Kemudian yang ketiga, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Ini adalah penentuan kelulusan sesuai dengan surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021. Nah, sehingga kemarin berdasarkan hasil rapat kemarin, Dewan Guru SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 pukul 14.00 sampai 15.30 WITA akhirnya memutuskan bahwa dari 62 siswa kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021 angkatan pertama ini sebagai berikut. Jadi dari 62 itu dinyatakan lulus 100%. Nah, untuk surat kelulusan nanti insya Allah akan disampaikan oleh wali kelas masing-masing nantinya. Insya Allah setelah kegiatan ini wali kelas akan menyampaikan, memberikan surat kelulusan tersebut. Kemudian untuk hasil kelulusan ini sekali lagi nanti bisa akan dibagikan oleh wali kelas, dan mudah-mudahan apa yang dicapai oleh anak-anak kita selama 3 tahun ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya sesuai dengan pilihan mereka masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum mengakhiri sambutan ulun sampaikan juga sebagai informasi tambahan terkait kegiatan haflah atau khataman dan haflah nanti yang insya Allah akan kita laksanakan di tanggal 13 hari Ahad tanggal 13 Juni.
Insya Allah tempatnya nanti di Gedung Putri. Di Gedung Putri, insya Allah seperti ini informasi tambahannya. Kemudian untuk undangan, karena kegiatannya ini offline, ya akhirnya kami hanya mengundang, ya undangan ini terbatas hanya salah satu orang tua saja. Nah, kalaupun nanti misalnya orang tua datang mungkin lebih dari satu keluarganya, mungkin nanti orang tua bisa mungkin di dalam mobil saja, nah seperti itu, karena kita mengurangi membatasi lah jumlah undangan yang hadir nantinya. Karena kan selain siswa, kemudian orang tua dan juga guru-guru, nah kalau kita hadirkan kedua orang tua, apalagi keluarganya misalnya, nah akan menjadi kerumunan jadinya. Gitu. Dan karena itu mohon kemakluman Bapak Ibu. Dan terkait undangan nanti insya Allah akan menyusul disampaikan. Kemudian untuk undangan waktunya insya Allah 8.30 sampai maksimal 12.00 itu insya Allah sudah selesai. Nah, karena setelah kegiatan ini kan ada Bapak Ibu nanti akan mengambil barang-barang anak untuk dibawa pulang. Karena pada hari itu selain kegiatan khataman dan haflah, maka hari itu adalah hari terakhir anak-anak kita berada di pondok. Nah, seperti itu informasi sekilas terkait dengan kegiatan khataman dan haflah kita yang insya Allah akan dilaksanakan secara di hari ini 2021. Nah, sebagai penutup, ulun mengingatkan saja lagi kepada Bapak Ibu, mengingat tanggal 13 itu adalah terakhir anak-anak berada di pondok. Ulun hanya sekedar mengingatkan apabila ada kewajiban Bapak Ibu yang masih belum diselesaikan, bisa diselesaikan mungkin sebelum tanggal 10 Juni nantinya. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya, Ustadz Ustazah, anak-anak Ustadz semuanya. Ulun ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Hedi atas sambutannya. Bapak Ibu, masuki berikutnya adalah sambutan kedua dari Direktur Pendidikan Yayasan Ukhuwah Kalimantan Selatan. Kepada Ustaz Hairani, Magister Pendidikan Islam, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru MPDI, yang sama-sama kita hormati para wakil kepala sekolah di SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru, para ustadz dan ustadzah, para musyrif, kemudian Bapak dan Ibu, para orang tua siswa kelas 9 SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru, beserta para siswa kelas 9 angkatan pertama SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, pada siang hari ini kita bersama-sama mendengarkan penyampaian dan pengumuman dari pihak sekolah tentang pengumuman kelulusan untuk siswa kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mewakili Yayasan Ukhuwah sekaligus Yayasan Hidayatul Quran dan Teknologi untuk menyampaikan sambutan atas nama yayasan pada siang hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pertama kami mewakili yayasan menyampaikan
ucapan duka cita juga atas meninggalnya salah satu orang tua siswa di SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School kelas 8, Ananda Gozi, yang alhamdulillah pagi tadi sudah sampai di rumahnya di Mudir HKBS, Wakil Kepala Sekolah Bina Kesiswaan, dan wali kelasnya. Selanjutnya, yang kedua, kami mengucapkan selamat atas kelulusan Angkatan 1 SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School yang berjumlah 62 orang yang disampaikan oleh Kepala Sekolah. Alhamdulillah lulus 100%. Angkatan pertama ini masuk mulai tahun 2018 atau tahun pelajaran 2018-2019, dan alhamdulillah telah melewati waktu selama perjalanan 3 tahun dan sudah latih masa-masa pembelajaran secara daring, yaitu bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2020 yang lalu. Dan alhamdulillah mulai Januari kemarin sebagian besar juga sudah mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka di boarding. Alhamdulillah kesempatan pada siang hari ini pengumuman kelulusan adalah pengumuman kelulusan yang ketiga di unit pendidikan di bawah Yayasan Ukhuwah dan Yayasan Hidayatul Quran dan Teknologi ini. Pada tanggal 3 Mei yang lalu kita sudah melaksanakan pengumuman kelulusan untuk SMA Islam Terpadu, lulusan yang ke-6 sejak berdiri tahun 2013, juga sudah lulus 100%. Kemudian pagi tadi kita melaksanakan pengumuman kelulusan untuk SMP Islam Terpadu Ukhuwah, lulusan yang ke-12 ya, sejak berdiri tahun 2007. Dan alhamdulillah siang hari ini kita melaksanakan agenda pengumuman kelulusan yang ketiga, yaitu untuk angkatan pertama SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru yang berdiri sejak tahun 2018. Di beberapa hari ke depan, atau tepatnya nanti di tanggal 15 Juni, kita akan melaksanakan juga pengumuman kelulusan untuk SD. Dan seperti yang tadi ada kegiatan kakaknya yang SMA pada hari Ahad lusa, besok ada acara wisuda juga, wisuda tahfiz, yang insya Allah nanti akan diikuti oleh beberapa unit di bawah Yayasan Ukhuwah, termasuk Hidayatul Quran Boarding School. Kemudian hari Ahadnya kegiatan haflah untuk SMA, dan minggu depan yaitu hari Sabtu nanti untuk SMP Ukhuwah, dan hari Ahadnya tadi sudah disampaikan oleh Kepala Sekolah untuk Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita juga mengucapkan puji syukur kepada Allah setelah perjalanan 3 tahun SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran, akhirnya tahun ini meluluskan lulusan pertama di tengah kondisi pandemi yang saat ini masih melanda negara kita dan dunia. Kemudian lulusan tahun ini tanpa melalui ujian nasional. Tadi sudah disampaikan secara jelas oleh kepala sekolah kita. Dan selanjutnya, alhamdulillah pada tahun ini, atau tepatnya di tahun pelajaran 2021-2022 di Juli nanti, kita akan memulai juga operasional untuk SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School Putri, yang asramanya insya Allah tidak terlalu jauh dari Putra, dan nantinya juga akan menjadi tempat insya Allah untuk kegiatan khataman dan haflah angkatan pertama ini. Insya Allah kita akan buka Putri untuk tahun ini. Kemudian kami juga menyampaikan, alhamdulillah untuk SMA Islam Terpadu Ukhuwah
tahun ini juga membuka untuk program asrama atau boarding school untuk putra dan putri. Sudah dimulai bulan Januari atau Februari kemarin juga untuk program asramanya bagi siswa kelas 10 khususnya yang saat ini sudah ada berjalan di tahun pelajaran ini. Nah, tahun ajaran baru nanti putranya juga akan mulai untuk program boarding school-nya yang tempatnya di Banjarmasin. Kemudian, alhamdulillah pada tahun ini karena semakin meningkat peminat untuk pendaftaran di unit-unit pendidikan di Sekolah Islam Terpadu Ukhuwah dan Hidayatul Quran Boarding School. Tadi yang pertama kita membuka untuk putri, kemudian untuk SMA, alhamdulillah tahun ini dari tahun lalu kita membuka 4 kelas, tahun ini kita harus membuka 6 kelas, insya Allah. Karena ada tambahan untuk kelas putra dan kelas putri. Alhamdulillah dari Hidayatul Quran Boarding School dan dari SMP IT Ukhuwah itu sudah hampir 100 orang yang telah mendaftarkan dirinya untuk di SMA Islam Terpadu Ukhuwah, dan 50%-nya lagi diisi dari siswa SMP Islam Terpadu di Kalimantan Selatan maupun SMP lainnya yang ada di Kalimantan Selatan, kemudian juga Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, ya, karena kita juga sudah membuka untuk asrama atau boarding school-nya untuk SMA. Dan alhamdulillah juga tahun ini untuk SMA Islam Terpadu Ukhuwah terpilih menjadi satu-satunya SMA swasta yang masuk terpilih oleh Kemendikbud untuk program sekolah penggerak bersama 2 SMA negeri yang ada di Banjarmasin. Jadi ada 3 sekolah dan alhamdulillah salah satunya adalah SMA Islam Terpadu Ukhuwah yang terpilih dari Kalimantan Selatan untuk program sekolah penggerak. Mudah-mudahan ini juga semakin meningkatkan kepercayaan Bapak Ibu para orang tua siswa. Dan alhamdulillah begitu juga dengan unit-unit lainnya, insya Allah kita berusaha untuk terus melakukan pengembangan dan peningkatan untuk sekolah kita. Terkait dengan persiapan atau kegiatan pembelajaran tatap muka, sesuai dengan ketentuan pemerintah, kita juga melaksanakan kegiatan vaksinasi untuk para ustadz dan ustadzah, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk juga Hidayatul Quran Boarding School. Insya Allah secara umum sudah kita lakukan vaksinasi, bahkan alhamdulillah sudah sampai vaksinasi yang kedua. Jadi lebih dari 300 pendidik dan tenaga kependidikan di bawah Yayasan Ukhuwah alhamdulillah semuanya sudah divaksinasi dan sudah selesai untuk vaksinasi yang kedua. Kemudian untuk proses pelaksanaan pembelajaran tatap muka, kita juga mengikuti update dan perkembangan dari pemerintah. Alhamdulillah 2 Juni kemarin sudah diterbitkan kembali pedoman untuk pembelajaran tatap muka mulai PAUD, SD, SMP, SMK, dan SMA. Mulai bulan Juni ini berlaku sampai dengan seterusnya. Dan tadi juga kami sudah dapatkan informasi untuk Banjarmasin hari ini juga sudah mulai seluruh sekolah untuk jenjang SD, SMP sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tentu saja dengan ketentuan protokol kesehatan, ketentuan pembelajaran tatap muka yang mudah-mudahan ini bisa membuat proses pembelajaran kita kembali bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena memang sekali lagi pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, insya Allah kalau kita di Sekolah Islam Terpadu Ukhuwah dan Hidayatul Quran kita bisa melaksanakan. Cuma tentu memang banyak sekolah yang menjadi kendala untuk melaksanakannya, demikian juga dengan para orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, insya Allah itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi atas nama yayasan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu semuanya yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk bersama-sama bersekolah di SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru selama kurang lebih 3 tahun ini, dan mudah-mudahan bisa melanjutkan kembali
ke jenjang sekolah berikutnya, baik itu di jenjang SMA Islam Terpadu Ukhuwah maupun SMA atau sekolah-sekolah lainnya yang ada di Kalimantan Selatan maupun di tempat-tempat lainnya. Mudah-mudahan semuanya bisa sukses dan lancar ya, karena insya Allah sebagian juga sudah ada yang lulus ya. Bagi yang di Ukhuwah juga sudah pengumuman kelulusan sejak Januari yang lalu atau Februari. Kemudian di sekolah-sekolah lainnya juga sudah ada yang pengumuman kelulusan. Tapi insya Allah kita masih menerima kalau ada yang mau melanjutkan ke SMA Islam Terpadu Ukhuwah untuk beberapa kuota. Informasi terakhir untuk putra hanya tinggal beberapa orang. Untuk yang putri kita masih membuka untuk yang asramanya. Kalau untuk SMP, alhamdulillah SMP IT Hidayatul Quran Putra sudah penuh. Kemudian SMP IT Ukhuwah juga sudah penuh. Ya, jadi untuk SMP-nya insya Allah sudah kita masuk ke daftar tunggu. Mudah-mudahan kalau ada keluarganya atau ada tetangganya, saudara-saudaranya bisa juga mendaftarkan anak-anaknya semuanya. Terakhir kami menyampaikan permohonan maaf mewakili yayasan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan selama perjalanan Bapak Ibu dan anak-anak kita semua dalam proses pendidikan di SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran. Kami mohon doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran dalam berbagai proses pengembangan, proses pendidikan, pembelajaran yang kita lakukan di sekolah-sekolah kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberikan kemudahan dalam berbagai urusan kita dan anak-anak kita bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya sesuai dengan harapan dari Bapak Ibu para orang tua sekalian. Dan terima kasih juga kepada seluruh ustadzah yang telah membimbing anak-anak kita semuanya selama 3 tahun ini sejak awal berdiri hingga saat ini, karena ini angkatan pertama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda dan tiada terkira di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya pada Ustaz Firani. Memasuki acara berikutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Fajar Islam. Pada Ustaz Fajar disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita untuk berdoa bersama-sama. Kita awali dengan baca surah Al-Fatihah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina man wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin. Allah jadikanlah kami, anak didik murid kami menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa. Amin. Ya Allah jadikanlah guru-guru kami menjadi orang-orang yang sabar, selalu taat kepada Engkau ya Allah. Jadikanlah guru sabar dalam mendidik anak-anak kami ya Allah. Amin. Ya Allah, jadikanlah sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Fajar hari ini.
Bapak Ibu masuki acara yang terakhir, yaitu untuk sebelum kita tutup acara hari ini, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan baik saya sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bene. Bangun pagi menyongsong matahari, ambil wudu sujud pada ilahi, hias diri tilawah kitab suci, sambut kita dengan wajah berseri, dengan akhlak mulia bersahaja, teknologi tengah menjadi juara, dengan akhlak mulia bersahaja, teknologi tengah menjadi Hidayatul Quran, Hidayatul Quran, Hidayatul Quran, pondok